materi sebelumnya kita sudah belajar data imbalance menggunakan metode oversampling menggunakan smooth. Di materi kali ini kita akan belajar mengenai data imbalance menggunakan metode undersampling. Jadi sebelum kita masuk materi menggunakan metode undersampling, saya akan memberikan penjelasan terkait apa saja yang digunakan dalam teknik imbalance. Jadi yang pertama itu adalah namanya itu oversampling yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu teknik yang digunakan untuk menangani ketidakseimbangan data dengan menambahkan jumlah sampel pada kelas minoritas. Biasanya untuk metode oversampling ini biasa digunakan algoritma smooth, synthetic minority oversampling technique, atau bisa juga kita pakai menggunakan random oversampling. Kemudian bisa juga kita menggunakan additive synthetic sampling. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, itu ada namanya undersampling. Jadi undersampling itu adalah teknik yang bertujuan untuk menangani ketidakseimbangan data dengan mengurangi, ya. Yang tadinya oversampling itu menambahkan, sekarang untuk yang undersampling itu adalah mengurangi jumlah sampel pada kelas mayoritas. Biasanya untuk yang undersampling itu teknik yang digunakan itu adalah random undersampling. Kemudian yang lainnya itu biasanya digunakan Tomac link. Kemudian yang satu lagi namanya itu adalah near miss. Kemudian yang terakhir itu ada namanya hybrid sampling. Ini kombinasi antara dua tadi, yang oversampling dan undersampling, ya. Jadi untuk hybrid sampling itu merupakan kombinasi dari teknik oversampling dan undersampling. Biasanya digunakan itu contohnya kayak smooth plus Tomac link. Kemudian ada namanya itu adalah smooth ANN atau aided near snackboard. Oke, nah sekarang kita bakalan belajar terkait undersampling. Kita gunakan materi sebelumnya untuk coding yang sebelumnya kita pelajari terkait sama oversampling. Untuk nama dari projectnya itu kita ganti menjadi metode undersampling. Jadi nanti untuk yang undersampling itu kita gunakan namanya itu adalah random ya. Jadi kita gunakan random undersample. Jadi kita gunakan random under sample. Oke, seperti ini. Nah, ini kebetulan udah kita masukkan datasetnya. Habis itu cuma bedanya itu adalah kita tambahkan library dari undersamplingnya. Jadi kita gunakan namanya itu adalah undersampling. Kita ambil dari from sklearn. Bukan, tapi kita ambil dari imbalance learn. Habis itu undersampling kayak gini, menggunakan random undersampler. Jadi kita gunakan yang ini. Kita jalankan dulu semuanya ya, dengan cara run all. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian yang udah kita pelajari sebelumnya, itu adalah smooth. Yang ini kita ganti, berarti di bagian sini penanganan kelas imbalance menggunakan undersampling. Nah, seperti ini. Kemudian yang kita perlu ganti itu adalah yang smooth ini. Berarti cara untuk menggantinya itu adalah kita ambil kelas namanya itu adalah random
sampler, random under sampler. Kemudian kita masukkan parameter random menggunakan 42. Oke, seperti ini. Selanjutnya itu ini kita ganti jadi RU gitu ya, RU random under S sampler, RUS, kita singkat aja jadi RUS. Kemudian yang X smooth-nya ini kita ganti jadi under gitu ya, gitu. Under, X under, dan Y under. Nah, hasilnya kayak gini. Nah, kemudian yang yang di print ini, data sebelum dilakukan oversampling ini kita ganti jadi under sampling. Kemudian ini juga kita ganti under sampling. Nah, data sebelum dilakukan under sampling, data setelah dilakukan under sampling. Jadi kita jalankan. Kalau kita menggunakan oversampling, otomatis dia pasti bakalan mengambil mengambil kelas yang paling tinggi. Kalau yang undersampling itu kebalikannya, dia bakal ngambil yang lebih rendah gitu ya, untuk kelasnya ya, jumlah kelas. Berarti di bagian sini ini kan belum kita ganti nih, Y smooth-nya ini kita ganti jadi Y under. Nah, jadi hasilnya kayak gini. Jadi untuk yang under sampling ini dia ngambil yang jumlah yang lebih sedikit. Jadi dia ngambil yang jumlah data yang lebih sedikit dari kelas tersebut. Kalau yang oversampling itu dia ngambil yang data yang lebih tinggi. Oke, nah sekarang tinggal kita panggil aja yang X under sama Y under ini kita panggil kita lihat scatternya. Jadi untuk yang scatternya itu kita tinggal ganti aja yang ini under, yang ini under. Kita ganti undernya. Nah, yang ini, yang smoothnya ini kita ganti jadi under. Ini ganti jadi under sampling. Oke, sudah. Nah, sekarang tinggal kita jalankan. Jadi hasil scatternya kayak gini ya, untuk yang under sampling. Nah, sekarang kita baru split datanya. Kita ambil data, kita jalankan, kita ambil data yang sebelumnya kan smooth, itu kita ganti jadi under sampling, yang Y nya juga under. Nah, habis itu kita jalankan. Ini juga kita jalankan. Kita menggunakan komposisi 70-30 karena di sini berarti 30%. Kemudian hasil total semua dataset itu kan jumlahnya 768 dibagi jadi 375 sama X testnya itu 161. Kita coba di KNN. Kalau kita menggunakan oversampling untuk yang KNN itu akurasinya 74. Sekarang coba kita jalankan. Kalau kita menggunakan undersampling, apakah dia lebih tinggi apa lebih rendah? Jadi dia bakal lebih rendah ya, 0,65% untuk akurasinya. Kemudian untuk yang pengujian SVM yang sebelumnya kita menggunakan oversampling itu 77% akurasinya. Setelah kita menggunakan undersampling, hasilnya itu adalah 72, ada penurunan. Kemudian yang XGBoost kita jalankan. Untuk yang XGBoost ini 82%,
untuk akurasinya kita jalankan, berarti turun 75% setelah kita menggunakan undersampling. Kemudian untuk yang random forest yang oversampling itu 80 akurasinya, setelah kita menggunakan undersampling turun 77%. Kemudian yang decision tree kita jalankan, yang sebelumnya itu 75 menggunakan oversampling, setelah kita undersampling turun 65. Kemudian untuk yang net bias sebelumnya menggunakan oversampling, setelah kita undersampling hasilnya itu adalah 73, yang tadinya 79% jadi 73. Kemudian yang ada boss menggunakan oversampling 80% akurasinya, setelah kita pakai undersampling 75, penurunan. Kemudian kalau algoritma gradient boosting akurasinya 79 menggunakan oversampling, kemudian menggunakan undersampling itu 74, turun. Oke, mungkin itu aja untuk penjelasan dari imbalance metode undersampling menggunakan random undersampler.